Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amas Diansah dengan NIM 11202400016. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan sedikit mengenai pengertian ruang lingkup dan dinamika aliran teologi Islam. Nah, dalam kajian ini insya Allah akan membahas tentang hakikat akidah Islam, perbandingannya dengan filsafat dan tasawuf, fenomena iftiraqul ummah, serta doktrin pokok aliran Mu'tazilah. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam, yang kedua persamaan dan perbedaan antara kalam, filsafat, dan tasawuf. Yang ketiga itu ada iftiraqul ummah, dan yang selanjutnya itu ada aliran Mu'tazilah. Ada istilahnya, sekte, tokoh, 5 prinsip, serta adanya usulul khamsah. Nah, kita masuk ke pembahasan pengertian ilmu kalam. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Nah, kalam adalah pembicaraan yang bernalar atau logis, dapat masuk akal gitu. Nah, adapun secara terminologis atau secara istilah, ilmu kalam adalah pengetahuan yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau disebut dengan akliyah. Nah, ciri khas ilmu kalam itu yang pertama akal, rasional, logis, dan pakar atau ahli hukum kalam disebut dengan mutakalimin. Nah, di sini ada menurut Abu Hamid Al-Ghazali, di mana beliau mendefinisikan bahwasanya ilmu kalam ialah penjagaan akidah ahli sunnah dan pengawalannya daripada keraguan ahli bid'ah. Nah, di sini ada pun menurut para ahli ilmuwan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwasanya ilmu kalam yaitu ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil, pikiran, dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan ahli sunnah. Nah, yang kedua itu dari Al-Farabi. Nah, yang dimana ilmu kalam ialah ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, lalu mulai yang berkenan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandasan doktrin Islam. Nah, lalu ada menurut Muhammad Abduh, yang dimana beliau mendefinisikan ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya. Nah, ilmu kalam juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal yang jaiz yang dihubungkan kepada diri mereka. Nah, di sini ada ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama yaitu pembahasan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu membahas terkait hal-hal yang berhubungan dengan Allah atau disebut dengan mabda. Lalu membahas hal yang berhubungan dengan utusan Allah disebut dengan wasilah, dan juga hal yang berhubungan dengan akhirat atau disebut dengan ma'ad. Nah, ada aspek ilmu kalam yaitu aspeknya keesaan zat Allah, aspek keesaan sifat Allah, aspek keesaan perbuatan Allah, dan keesaan dalam beribadah kepada Allah. Nah, sehingga ilmu kalam itu sangat erat kaitannya dengan akidah imaniyah, yang bagaimana seseorang bisa meyakini dengan sepenuh hati akan nilai-nilai rukun iman. Nah, di sini ada persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, ketiganya berusaha menemukan kebenaran. Nah, kebenaran dalam tasawuf berupa kasyaf, kebenaran dalam ilmu kalam berupa Al-Quran dan hadis, dan juga kebenaran dalam filsafat itu berupa wujud. Nah, maka ketiganya mendalami pencarian segala yang bersifat rahasia yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukannya. Di sini persamaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf dilihat secara aspek objeknya gitu. Nah, objek kajian ilmu
kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, adapun objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan dan samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Nah, sedangkan objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya terhadapnya. Nah, jadi dilihat dari aspek objeknya, itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Itu persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, kita masuk ke dalam perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Yang dimana ilmu kalam itu dialektika atau jadilah atau dialog keagamaan, argumentasi yang dialektik gitu. Nah, sedangkan filsafat itu rasional, itu menurut logika dan matematika. Nah, sedangkan tasawuf metodologinya itu intuisi atau ilham, inspirasi yang datang dari Tuhan, yaitu riyadoh atau uji diri. Nah, di sini ada dasar argumentasi dari ilmu kalam itu dasarnya logika atau akal dan argumen nakliyah. Nah, sedangkan filsafat dasar argumentasinya itu dasar logika saja gitu. Nah, begitu pun tasawuf dasar argumentasinya jaub atau nuramil gitu. Nah, adapun pertumbuhan ilmu kalam yaitu rasional tradisional. Nah, sedangkan filsafat itu sains, keislaman, sosial, dan humaniora gitu. Sedangkan filsafat klasik, pertengahan, ataupun pada zaman sekarang itu pada zaman modern. Nah, sedangkan pertumbuhan ilmu dalam tasawuf itu praktis, sunni, teoritis, dan juga falsafi gitu. Nah, adapun dari manfaat aspek asiologi dalam ilmu kalam itu mengajak orang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Nah, sedangkan dari filsafat ini mengajak kepada orang yang mempunyai rasio secara prima untuk mengenai Tuhan secara bebas gitu. Nah, sedangkan tasawuf itu memberi kepuasan kepada orang yang telah melepaskan rasionya secara bebas karena tidak memperoleh apa yang ingin dicarinya. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan iftiraqul ummah. Nah, kenapa sih muncul perpecahan di tubuh umat Islam gitu? Atau mengapa umat Islam ini terpecah belah? Nah, di sini ada dirasatul firaq yang mana kajian mengenai perpecahan dan firqah-firqah dalam Islam, yang dimana di sini ada ikhtilaf, yaitu adanya perbedaan pendapat terhadap suatu permasalahan baik dalam usul pokok maupun furu' cabang gitu. Nah, di sini ada pun iftiraq, yang dimana iftiraq ini menurut bahasa berasal dari kata mufarokah yang artinya perpecahan dan perpisahan. Sedangkan menurut istilah para ulama, iftiraq adalah keluar dari sunnah dan jamaah pada salah satu usul atau pokok gitu dari perkara-perkara usul yang mendasar baik dalam akidah maupun amaliyah. Nah, di sini ada ya pembahasan terkait tafarruq, yang mana di dalam kamus Al-Munawwir kata iftiraqa ya tariku iftiraqan itu berarti terpisah-pisah gitu atau bercerai-berai. Nah, antonominya adalah tama'a yujtamilun yang berarti berkumpul atau berhimpun. Nah, foroka itu untuk hal baik, sedangkan tafaroka itu untuk kerusakan. Nah, dari sudut bahasa kata firqah identik dengan kata sokte gitu, memiliki kata lain dalam bahasa Inggris seperti part, division, section, verti, group, dan kelas gitu. Nah, dari kata section inilah diserap menjadi kata sekte yang memiliki pengertian bagian, pembelahan, golongan, pemisah, partai, kelompok, dan kelas. Nah, kita lanjut iftiraq secara etimologis, yang dimana berasal dari kata mufaraqah yang berarti perceraian, perpisahan, dan pemutusan. Nah, iftiraq juga diambil dari kata insyab atau pertentangan, dan sudud, nyeleneh, ganjil, atau aneh gitu. Nah, dari kata ini iftiraq berarti sesuatu yang keluar dari asal gitu ya. Nah, atau segala sesuatu yang keluar dari kesungguhan atau segala sesuatu yang keluar dari jamaah. Nah,
Iftiraq menurut istilah adalah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam salah satu pokok dari pokok-pokok agama yang qat'iyah ataupun pokok-pokok amaliyah yang sifatnya qat'iyah gitu, ataupun pokok-pokok yang erat hubungannya dengan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, bagaimana sih sejarah munculnya Iftiraqul Ummah gitu? Sejarah mencatat puncak terjadinya perpecahan umat gitu pada terjadinya peristiwa Tabkim, yang dimana terjadi ketidakpuasan politik di kalangan pendukung Ali bin Abi Thalib akibat pengkhianatan hasil perundingan yang dilakukan dengan pendukung Muawiyah gitu, yang memenangkan Muawiyah. Nah, dari sinilah perpecahan umat perpecahan umat semakin liar hingga merubah cara pandang terhadap Al-Quran dan hadis, melahirkan kelompok-kelompok teologi gitu yang membicarakan tentang pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan dan pengesahan sifat Tuhan, pembahasan tentang qadar dan keadilan Tuhan, pembahasan tentang janji dan ancaman, serta terjadinya terutusnya nabi dan masalah imamah gitu atau khilafah. Nah, selanjutnya bagaimana sih munculnya firqah? Nah, firqah secara bahasa itu diartikan sebagai kumpulan, kelompok atau golongan ataupun rombongan gitu. Nah, pada penggunaannya muncul pemaknaan lain yakni pisah atau cerai. Nah, dalam konteks Islam, istilah firqah ini sering digunakan untuk menunjuk golongan-golongan dalam Islam yang berbeda pendapat satu sama lainnya. Terdapat sejumlah faktor yang mendukung munculnya banyak firqah dalam Islam, antara lainnya itu disebabkan karena adanya perbedaan istihad, fanatisme, kesukuan, tendensi untuk saling merebut jabatan, atau adanya fitnah dan juga propaganda. Nah, tadi itu terkait pembahasan yang memang salah satunya cerai gitu, golongan yang cerai, golongan yang terpisah dari dasarnya. Nah, di sini kita masuk ke firqatun najah, yang dimana firqatun najah ini golongan yang selamat. Nah, ya. Secara bahasa, al-firqah diambil dari kata firqatun yang berarti golongan atau sekelompok orang, sedangkan an-najiyah adalah sifat diambil dari kata najah yang berarti selamat. Ya, jadi penggabungan dua kata di atas memiliki arti golongan atau kelompok yang selamat. Nah, adapun secara terminologinya, al-firqah an-najiyah bermakna yaitu golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Nah, yang selanjutnya ada kesahihan hadis Iftiraqul Ummah, yang dimana perselisihan antara kaum muslimin ini ada yang sifatnya fundamental, yaitu perpecahan yang menyebabkan kelakuan dapat terjerumus ke dalam kekufuran. Nah, ada juga yang sifatnya tidak fundamental, yaitu perpecahan yang menyebabkan pelakunya itu tidak sampai keluar dari framework keislaman gitu. Nah, dalam perselisihannya dan perpecahannya yang masih dalam bingkai Islam tersebut, terdapat satu golongan yang benar yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan 72 golongan lainnya yang dianggap sesat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya. Nah, berikut hadisnya, itu hadis riwayat Ibnu Majah, yang dimana sesungguhnya umatku itu berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan di dalam surga dan 72 golongan di dalam neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka yang satu golongan itu ya Rasulullah? Nah, beliau menjawab, al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3992. Nah, adapun hadis lain yang dimana sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 kelompok keagamaan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok keagamaan. Seluruhnya berada di api neraka kecuali satu kelompok. Mereka, para sahabat, bertanya, siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang mengikuti jejakku dan jejak sahabat-sahabatku. Nah, di sini hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 2643. Mengenai makna hadis perpecahan umat, terdapat 3 hal yang paling urgent gitu. Di antaranya, iftiraq secara etimologis berasal dari kata mufarokah, yang berarti perceraian, perpisahan, dan pemutusan. Nah, kata ummah merupakan kalimat yang berbunyi seperti qad madat umam, dapat diartikan dahulu telah terdapat umat-umat. Nah, al-jamaah yang artinya sekumpulan, maksudnya adalah mereka yang mengikuti dan berjalan di atas Alkitab dan Al-Sunnah serta atsar sahabat.
Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan aliran Mu'tazilah. Nah, di sini Mu'tazilah berasal dari kata i'tajala, artinya memisahkan atau mengasingkan diri. Nah, nama ini melekat setelah Wasil bin Atta memisahkan diri dari majelis gurunya, yaitu Hasan al-Basri. Nah, dalam aliran Mu'tazilah ini terkenal ada dua eh, sekte gitu. Ada dua sekte yang terkenal, yaitu yang pertama Mu'tazilah Basrah dan juga Mu'tazilah Baghdad. Nah, Mu'tazilah Basrah itu dipelopori oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid menjadi cikal bakal aliran Mu'tazilah. Nah, sedangkan Mu'tazilah Baghdad itu dipelopori oleh Bis bin Mu'tamir yang dimana lalu berkembang lebih dekat dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama yaitu ada Wasil bin Atta. Nah, beliau sebagai pendiri dan peletak dasar dari ajaran Mu'tazilah. Yang kedua ada Amr bin Ubaid, yaitu pengembang awal bersama Wasil al-Basrah. Yang ketiga ada Abu Hujail al-Alab, sistemator pertama ajaran Mu'tazilah. Nah, yang selanjutnya ada Al-Nazam. Nah, beliau dikenal dengan pemikiran rasionalnya yang tajam. Nah, yang selanjutnya Bishr bin Al-Mu'tamir, yaitu pendiri sekte Mu'tazilah pada masa Baghdad gitu. Nah, adapun Al-Jubai, beliau merupakan guru dari Al-Asy'ari sebelum berbeda paham. Nah, ini pembahasan terkait usul khamsah atau 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah. Nah, yang pertama itu ada at-tauhid. Nah, di sini at-tauhid itu mengesahkan Allah secara mutlak, yang dimana menolak sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri di luar zatnya dan meyakini Al-Quran sebagai makhluk, bukan qadim. Yang kedua itu al-adl. Allah Maha Adil. Nah, manusia diberi daya dan kebebasan penuh menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, yang ketiga ada al-wa'd wal wa'id. Allah pasti menepati janji pahala bagi yang taat dan ancaman siksa bagi yang durhaka. Tiada syafaat yang menggugurkan siksa pelaku dosa besar. Itu dalam ajaran pokok Mu'tazilah gitu. Nah, yang keempat ada al-manjilah bainal manjilatain, di mana pelaku dosa besar berada pada posisi tengah gitu, bukan mukmin, bukan pula kafir, tapi disebut dengan fasik gitu. Nah, yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini kewajiban menegakkan kebaikan itu dan mencegah kemungkaran. Nah, termasuk dengan kekuatan bila diperlukan bagi muslim yang mampu. Itu dalam usul khamsah atau disebut dengan 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah. Nah, sebagai penutup, ilmu kalam menuntun umat memahami akidah secara argumentatif dan kokoh gitu. Yang dimana ilmu kalam memadukan dalil nakli dan akli untuk membela akidah dari penyimpangan. Ilmu kalam, filsafat dan tasawuf berbeda jalan, namun sama-sama mengantar pada kebenaran yang hakiki. Nah, Iftirakul Ummah mengingatkan pentingnya berpegang pada al-jamaah agar terhindar dari perpecahan. Nah, di sini ada Mu'tazilah lewat usulul khamsah menegaskan peran akal yang besar dalam memahami keadilan Tuhan. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang keliru dalam penyampaiannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.